Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas E, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Perkenalkan, nama saya Rika Damayanti, NPM 2151030276. Perkenalkan, nama saya Dinda Indri, NPM 2151030148. Perkenalkan, nama saya Dini Juniati, NPM 2151030025. Kami akan membahas mengenai etika bisnis Islam dalam bisnis internasional untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Bisnis Islam dan Profesi dengan dosen pengampu Ibu Diah Mukminatul Hasyimi, Magister Ekonomi Syariah. Globalisasi adalah satu hal yang tidak bisa dielakkan dari perkembangan ekonomi dewasa ini, dengan membawa implikasi bagi beberapa aspek kehidupan manusia, sehingga masyarakat dituntut untuk melakukan adaptasi atas perubahan yang ada. Misalnya, terjadi perubahan arus perdagangan internasional yang kemudian membuat produk dari beberapa negara belahan lainnya akhirnya bisa dikonsumsi oleh masyarakat di suatu negara, bahkan sampai masuk ke era pelosok perkotaan dan pedesaan. Akan tetapi, ada salah satu permasalahan yang datang untuk era globalisasi, yaitu persaingan ekonomi. Selanjutnya yaitu sejarah globalisasi. Beberapa pakar sejarah menyatakan bahwa era globalisasi ada pada milenium ketiga sebelum Masehi atau pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang ditandai dengan tarikan yang kuat antara hubungan ekonomi dan budaya. Proses globalisasi kemudian mempengaruhi dan dipengaruhi oleh bisnis dan budaya kerja, ekonomi, lingkungan alam, dan lainnya. Selanjutnya yaitu dampak globalisasi. Salah satu dari dampak adanya globalisasi adalah terdapat ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan ketergantungan. Misalnya dampak yang terbesar adalah aspek di pertanian di negara-negara dunia ketiga, termasuk di dalamnya yaitu Indonesia. Perdagangan merupakan kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya barang dan jasa untuk didistribusikan guna memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk memperoleh keuntungan. Perdagangan dibagi kepada dua macam, yaitu perdagangan dalam negeri yang dikenal dengan istilah perdagangan domestik dan juga perdagangan luar negeri yang dikenal dengan istilah perdagangan internasional. Etika perdagangan internasional dalam konsep Al-Quran yaitu 1. Internalisasi spiritual keagamaan. Yang kedua, penekanan kehalalan produk ekspor dan impor. Yang ketiga, pelanggaran suap dan korupsi. Keempat, pencegahan praktek riba. Kelima, kesetaraan ketimbangan dan takaran. Keenam, penerapan akuntansi syariah dalam ekspor dan impor. Pasar bebas adalah perpindahan barang dan jasa di antara negara-negara tanpa rintangan politik atau ekonomi. Pasar bebas dipraktikkan di dunia karena tidak akan ada negara, bahkan yang berteknologi maju sekalipun, dapat memproduksi semua produk yang diinginkan dan dibutuhkan rakyatnya. Dalam perspektif ekonomi Islam, perdagangan bebas boleh dilakukan karena kegiatan perdagangan antar negara sudah merupakan suatu kebutuhan. Pelaksanaan pasar bebas tersebut tidak boleh bertentangan dengan asas-asas perdagangan dan harus menerapkan strategi dan proteksi yang bagus sehingga tidak menjadi bumerang yang dapat merugikan bangsa. Peran etika bisnis Islam dapat menghadapi pasar bebas adalah Islam tidak menafikan mekanisme pasar dalam Islam. Mekanisme pasar dan pasar bebas merupakan dua hal yang berbeda, baik secara definitif maupun secara konseptual. Dalam Islam disebutkan beberapa hal terkait bagaimana seharusnya pelaku bisnis di pasar bebas beroperasi. Yang pertama itu pelaku pasar bebas harus bersih dari perilaku yang mencerminkan adanya di mana udah ada distorsi pasar. Yang kedua itu pelaku pasar bebas harus memasukkan aspek filantropi dalam bisnis Islam. Yang ketiga pelaku pasar bebas harus berusaha mendukung sektor finansial untuk pelaku usaha kecil di sektor real. Yang keempat itu pelaku pasar bebas harus berusaha memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Green economy adalah perekonomian yang rendah karbon dan tidak menghasilkan emisi serta polusi dalam lingkungan. Green economy berkaitan dengan efisien sumber daya alam dan berkeadilan sosial yang berkaitan dengan income per kapita dan kemiskinan. Green economy bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan pertumbuhan ekonomi yang beriringan dengan pembangunan dan lingkungan hidup. Kajian terkait lingkungan sudah banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis.
Dalam Al-Quran, setidaknya ada lebih kurang 459 ayat yang menjelaskan tentang bumi. Contohnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 11, 22, 27, dan 251. Selain itu juga ada di Surat Al-Mu'minun ayat 71. Menurut Kamali, kebijakan dalam penjagaan lingkungan adalah tauhid, khilafah, amanah, at-tawazun, an-nazafah wa al-jamal, al-intihak wa al-isa'ah, fasad al-ard, israf wa al-tabzir, dan al-zarar yuzal. Maqasid al-syariah adalah maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa variabel Islamic Green Economy dalam perspektif Maqasid al-syariah. Pertama, Islamic Green Economy perspektif Hifz al-Din atau penjaga agama. Yang kedua, Islamic Green Economy perspektif Hifz al-Nafs atau penjagaan jiwa. Ketiga, Islamic Green Economy perspektif Hifz al-Aql atau penjagaan akal. Keempat, Islamic Green Economy perspektif Hifz al-Nas atau penjagaan keturunan. Kelima, Islamic Green Economy perspektif Hifz al-Mal atau penjagaan harta benda. Dan yang keenam, Islamic Green Economy perspektif Hifz al-Bi'ah atau penjagaan lingkungan. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.